Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Poniman, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman adalah seorang tokoh militer terkemuka di Indonesia, yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ke-13 dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai perwira tinggi yang berpengaruh dalam perkembangan struktur dan kebijakan pertahanan negara pada masa Orde Baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman mengemban dua jabatan penting dalam dunia militer dan pemerintahan. Pertama, sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang merupakan posisi strategis dalam menjaga stabilitas militer nasional. Kedua, sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan negara pada periode tanggal 19 Maret tahun 1983 hingga tanggal 21 Maret tahun 1988. Selain itu, beliau juga tercatat menerima 17 penghargaan berupa bintang dan tanda jasa atas pengabdian dan kontribusinya kepada negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Poniman dilahirkan pada tanggal 18 Juli tahun 1926 dan wafat pada tanggal 30 April tahun 2010 dalam usia 83 tahun. Masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan berlangsung dari tahun 1983 sampai tahun 1988. Pendidikan formal dan militer beliau dilalui sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan, termasuk di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat Bandung tahun 1964. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman lahir di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Beliau menempuh pendidikan awal di sekolah-sekolah era kolonial seperti Hollands Inlandse School dan Meerwitgebreid Lager Onderwijs. Pendidikan militernya juga meliputi pelatihan di Kambu Kioi Kutai, serta di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat SSKAD Bandung. Setelah wafat di Jakarta, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengangkatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan kemudian sebagai Menteri Pertahanan didasari oleh rekam jejak militer yang panjang, kompetensi kepemimpinan, dan dedikasinya terhadap pertahanan negara, kedisiplinan, integritas, dan pengalaman operasional, serta pendidikan strategis yang ditempuh menjadikan beliau sosok yang layak dipercaya dalam menangani urusan militer dan keamanan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman terbentuk melalui pendidikan dan pengalaman militer yang panjang. Beliau menjalani pendidikan formal di sekolah-sekolah dasar dan menengah seperti Hollands Inlandse School dan Meerwitgebreid Lager Onderwijs, serta pendidikan militer di Kambu Kioi Kutai, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat tahun 1956, dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 1964. Dengan jenjang pendidikan dan pengalaman tersebut, beliau mengemban berbagai posisi penting hingga mencapai pucuk pimpinan di Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan. Kehidupan pribadi beliau juga harmonis, dengan pernikahan bersama Ida Jubaedah, dan dikaruniai 4 orang anak. Sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, tempat peristirahatan para tokoh bangsa yang berjasa besar terhadap Republik Indonesia, dalam lintasan sejarah militer dan pertahanan Republik Indonesia.
Nama Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman menempati posisi yang penting sebagai salah satu pemimpin yang turut membentuk arah kebijakan militer di masa pemerintahan Orde Baru. Latar belakang pendidikan yang beliau tempuh, mulai dari sekolah dasar kolonial seperti Hollands Inlandse School, Meerwitgebreid Lager Onderwijs, hingga lembaga pendidikan militer seperti Kambukyo Ikutai pada masa pendudukan Jepang menunjukkan kesinambungan pendidikan dari era kolonial ke era kemerdekaan yang membentuk karakter disiplin dan keteguhan jiwa nasionalis. Pendidikan militer lanjutan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat tahun 1956 dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 1964 di Bandung menjadi landasan penting dalam menyiapkan beliau untuk peran-peran strategis di tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kehadiran beliau di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang dikenal sebagai Kawah Chandra di Muka bagi calon pemimpin militer Indonesia menandai tonggak penting dalam kariernya sebagai perwira tinggi yang bukan hanya memiliki kemampuan operasional, tetapi juga pemikiran strategis dan analitis. Dalam konteks kehidupan pribadi, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan berintegritas tinggi. Pernikahannya dengan Ida Jubaedah dan dikaruniai 4 orang anak menunjukkan sisi kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil, sesuatu yang sangat penting bagi figur publik di bidang militer yang sering menghadapi tekanan dan tantangan besar dalam tugas kenegaraan. Kehidupan rumah tangga beliau menjadi pilar yang menopang stabilitas moral dan emosional selama menjabat dalam berbagai posisi strategis. Pengabdian panjang beliau terhadap negara tercermin dalam 17 penghargaan berupa bintang dan tanda jasa yang dianugerahkan kepadanya. Jumlah ini mencerminkan luas dan dalamnya kontribusi beliau terhadap pertahanan, stabilitas nasional, dan profesionalisme militer di Indonesia. Penghargaan tersebut meliputi baik pengakuan dari dalam negeri maupun dari institusi militer, menunjukkan reputasi beliau yang tinggi di kalangan sejawat maupun di mata negara. Sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ke-13, beliau bertugas dalam masa yang menuntut kestabilan politik dan militer. Kepemimpinan beliau menekankan pada penguatan disiplin, profesionalisme, serta sinergi antara militer dan pemerintahan sipil dalam kerangka pembangunan nasional. Ketika kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 1983, beliau membawa pendekatan yang berangkat dari pengalaman militer yang konkret, sehingga kebijakan pertahanan yang dirumuskan pun tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sesuai dengan kebutuhan strategis nasional saat itu. Dalam sejarah kontemporer Indonesia, masa jabatan beliau sebagai Menteri Pertahanan berlangsung pada periode penting, di mana Indonesia tengah berada dalam proses konsolidasi politik dan stabilitas keamanan nasional pasca krisis ekonomi awal tahun 1980. Peran beliau dalam mendukung pertahanan teritorial dan modernisasi peralatan militer berperan dalam menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional Asia Tenggara, termasuk dalam kerangka kerjasama militer Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman wafat pada tanggal 30 April tahun 2010 di Jakarta dalam usia 83 tahun. Pemakaman beliau di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan menegaskan status beliau sebagai tokoh nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Makam di Kalibata menjadi simbol penghormatan tertinggi dari negara kepada para patriot bangsa. Dan kehadiran nama beliau di sana memperkuat posisi beliau dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin militer dan negara yang berjasa besar dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dari sudut pandang kelembagaan militer, kehadiran Jenderal Tentara Nasional Indonesia Poniman juga berkontribusi dalam pembinaan kaderisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pandangan
dan strategi kepemimpinan beliau menjadi rujukan bagi generasi penerus, terutama dalam hal kepemimpinan yang tegas, namun tetap menjunjung nilai-nilai moral dan konstitusionalisme. Warisan kepemimpinan beliau tidak hanya diukur dari jabatan yang pernah diemban, tetapi juga dari nilai-nilai keteladanan yang ditinggalkan bagi bangsa Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.